Bayangkan sebuah tempat di bumi di abad ke-21 ini, di mana waktu seolah kembali ke zaman 60.000 tahun yang lalu, tidak ada internet, tidak ada listrik, dan tidak ada hukum negara. Wrote about illegally making contact with the Sentinelese, a small indigenous tribe that has resisted contact with the rest of the world. Pulau Sentinel Utara wilayah hukum India, namun India sendiri melarang siapapun mendekatinya dalam radius 5 mil. Siapapun yang nekat menginjakkan kaki ke pasir putihnya, hampir dipastikan tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Tapi pada November 2018, seorang pria muda berusia 26 tahun, John Allen Chow, memutuskan untuk melanggar peraturan tersebut. Dia bukan tersesat, dia juga bukan turis biasa. Dia datang dengan misi suci di kepalanya, membawa hadiah dan sebuah kitab suci. Ini adalah kisah detik-detik John Allen Chow dan alasan kenapa Pulau Sentinel Utara itu benar-benar haram untuk dikunjungi. The final days of John Chow, the American missionary believed to have been killed by an endangered tribe on a remote island in the Indian Ocean. Siapa sebenarnya John Allen Chow? Media seringkali membelah opini tentang dia. Ada yang menyebutnya sebagai amatir pemberani, ada pula yang menyebutnya petualang bodoh yang membahayakan hidupnya sendiri dan orang lain. John adalah seorang lulusan Oral Roberts University, seorang tenaga medis darurat sekaligus menjadi pelatih sepak bola. Dia mencintai alam liar, tapi di atas segalanya dia memiliki keyakinan agama yang sangat mendalam. Sejak SMA, John sudah terobsesi dengan Sentinel Utara. Baginya, suku Sentinel adalah benteng terakhir setan. Today you are given a coconut, tomorrow you will give something else. Istilah yang ia tulis di jurnalnya. Karena mereka belum pernah mendengar ajaran agamanya. John Chow's diary looked similar to the notes that I was scribbling when I was off North Sentinel. Akhirnya dia merasa terpanggil untuk menyelamatkan jiwa mereka. Persiapannya tidak main-main. Dia menjalani pelatihan bertahan hidup, belajar linguistik, dan bahkan melakukan vaksinasi berlapis agar tidak menularkan penyakit ke suku tersebut. Dia tahu resikonya, dan dia tahu itu ilegal. Pada pertengahan November 2018, John tiba di Port Blair. Dia membayar sekelompok nelayan lokal sebesar Rp25.000 atau sekitar 5 juta rupiah untuk mengantarnya secara diam-diam di malam hari, melanggar patroli Angkatan Laut India, menuju ke Pulau Kematian itu. Dan pada tanggal 16 November adalah percobaan pertamanya. Para nelayan berhenti sekitar 500 meter dari pantai agar tidak terlihat. John menurunkan sebuah kayak, memuatnya dengan hadiah, ikan, gunting, peneti, dan bola sepak. Saat dia mendekat, dia melihat orang-orang Sentinel. Wajahnya dicat kuning. Mereka berteriak dalam bahasa yang tidak dimengerti. John mencoba berkomunikasi. Dia berteriak, "Namaku John. Aku mencintai kalian. Dan Tuhan mencintai kalian." Apa respon mereka? Seorang remaja dari suku itu menarik busur. Hush! Anak panah itu melesat dan menancap tepat di Alkitab yang dipegang di dadanya. John kaget dan dengan panik mendayung mundur kembali ke perahu nelayan yang sedang menunggunya di kejauhan. Di titik ini, John masih hidup. Dia punya kesempatan untuk pulang. Dia juga punya kesempatan untuk sadar bahwa kehadirannya tidak diinginkan. Malam itu di perahu dia menulis di jurnalnya, "Tuhan, aku tidak ingin mati." Dia ketakutan, tapi keyakinannya mengalahkan logika bertahan hidupnya. Dia memutuskan untuk kembali besoknya, dan kali ini dia tidak akan pernah lagi kembali ke perahu nelayan. Pagi hari 17 November 2018, John meminta para nelayan untuk menurunkannya lagi, tapi kali ini dia memberikan instruksi fatal. Dia menyuruh nelayan pergi agar para nelayan tidak tertangkap polisi, dan agar John tidak punya pilihan untuk mundur. Dia ingin tinggal dan hidup bersama suku itu rencananya. Para nelayan pun pergi, tapi mereka tetap mengawasi dari jauh menggunakan teropong. Mereka melihat John berjalan ke pasir putih. Dia bernyanyi, lalu sekelompok pria Sentinel keluar dari hutan. Kali ini tidak ada negosiasi. Para nelayan menyaksikan kejadian horor itu dari jauh. Mereka melihat tubuh John dikepung, diserang, dan pemandangan terakhir yang dilihat para nelayan adalah suku Sentinel mengikat tali di leher John Allen Chow.
dan menyeret tubuh kakunya di sepanjang pasir pantai seperti boneka yang rusak. Lalu mereka menghilang ke dalam hutan. John Allen Chau, 26 tahun warga Amerika, tewas dalam misinya. Kematian John tidak hanya memicu kemarahan dunia saja, tetapi juga pertanyaan kepada suku Sentinel. Kenapa mereka begitu kejam? Apakah mereka jahat? Tidak, mereka hanya takut. Kita harus mundur ke masa lalu. Di akhir abad ke-19, perwira Inggris bernama Maurice Vidal Portman pernah menculik beberapa orang sentinel tua dan anak-anak untuk diteliti. Orang tua mereka mati segera karena penyakit asing. Anak-anaknya dikembalikan ke pulau dengan membawa trauma dan mungkin bibit penyakit. Selain alasan sejarah, ada alasan biologis. Suku Sentinel telah terisolasi lama puluhan ribu tahun. Tubuh mereka tidak mengenali virus flu, campak, atau bakteri modern. Satu jabat tangan dari John Chau, bahkan satu hembusan nafasnya, bisa menjadi senjata biologis pemusnah massal untuk membunuh satu pulau. Membunuh orang asing yang datang bagi mereka bukan tindakan kriminal, itu adalah tindakan karantina. Itu adalah cara mereka melindungi eksistensi mereka dari kiamat. Setelah kematian John, polisi India menghadapi dilema besar. Apakah mereka harus mengambil jenazahnya? Mencoba mengambil jenazah John berarti harus berperang dengan suku Sentinel. Itu berarti akan ada lebih banyak korban yang jatuh baik dari polisi maupun suku tersebut. Akhirnya keputusan berat pun diambil. Jenazah John Allen Chau dibiarkan di sana. Dia tetap di pulau itu, terkubur di dalam pasir Sentinel Utara, menjadi bagian dari sejarah kelam pulau tersebut. Kisah John adalah peringatan tragis tentang batas antara keberanian dan kenekatan. Isolasi alam memiliki hukumnya sendiri dan tidak peduli dengan niat baik kita. Pulau Sentinel Utara tetap menjadi misteri sampai saat ini. Dan mungkin memang begitulah seharusnya. Saya dari Dunia Fakta, terima kasih sudah menonton. Menurut kalian, apakah keputusan pemerintah India membiarkan jenazah John tetap di sana sudah tepat? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.